Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan Bu Ana dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmata min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-9 dengan tema Mari Melaksanakan Sholat. Adapun pada pagi hari ini kita akan membahas subtema makna ibadah sholat. Setelah pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu 1. Memahami keutamaan sholat. Yang kedua, memahami makna ibadah sholat. Dan yang ketiga, memberikan contoh makna ibadah sholat. Baiklah anak-anakku, ada yang tahu nggak pengertian sholat? Betul, pengertian sholat ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sholat adalah doa. Dan secara istilah adalah sholat merupakan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian anak-anak ada yang tahu enggak apa saja keutamaan sholat? Iya benar sekali. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian keutamaan sholat yang kedua, sholat merupakan perintah langsung dari Allah. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali dihisab. Jadi tidak boleh meremehkan sholat, karena amal nanti yang pertama dihitung oleh Allah adalah sholat kita. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal yang paling disukai oleh Allah. Karena sholat merupakan perintah langsung yang datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, sholat dapat menghapuskan segala kesalahan dan dosa. Selanjutnya, makna bacaan sholat. Anak-anak tentu sudah hafalkan tentang bacaan-bacaan sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna bacaan sholat. Kalau kemarin sudah tahu bacaannya saja, sekarang kita belajar apa makna bacaan itu. Gerakan yang pertama dalam sholat, apa anak-anak? Betul sekali, takbiratul ihram. Bagaimana bacaan takbiratul ihram? Yaitu Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar. Jadi ketika takbiratul ihram, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita memaknainya dengan Allah Maha Besar. Mengapa kita perlu tahu makna bacaan sholat? Agar sholat kita menjadi khusyuk, sehingga kita tidak berhayal kemana-mana. Tapi lisan kita membaca sholat, hati kita fokus untuk memahami makna sholat. Baiklah, kita lanjut yang kedua. Setelah takbiratul ihram, yaitu doa iftitah. Anak-anak sudah hafal doa iftitah? Oke, sudah hafal semua ya? Baiklah, kita baca bersama. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar,
Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan tidak aku termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rob semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Dari doa iftitah ini, dapat kita simpulkan isinya adalah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia atau seisinya. Baiklah anak-anak, selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu ruku. Sudah tahu bagaimana gerakan ruku ya? Seperti ini gerakan rukunya. Sudah anak-anak sudah paham? Bacaan ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca berapa kali anak-anak? Iya, betul sekali. Dibaca 3 kali bacaan ruku. Kemudian arti bacaan rukunya apa? Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku, al-azimi yang maha agung, wa bihamdihi dan segala puji baginya. Setelah ruku, kemudian gerakan i'tidal. Bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Bagaimana gerakan i'tidal? Seperti gambar ini ya, bangun dari ruku, itu gerakan i'tidal. Bagaimana bunyi i'tidal? Atau bunyi bacaan i'tidalnya? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang artinya, Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal yaitu bacaan sujud atau gerakan sujud. Seperti ini gerakan sujud, kakinya dirapatkan. Doa sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali, yang artinya Maha suci Robku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Setelah sujud, kemudian gerakan duduk di antara 2 sujud. Perhatikan bagaimana gerakan duduk di antara 2 sujud. Tangan lurus, sejajar dengan paha, kemudian kaki. Kaki sebelah kiri itu menjadi tumpuan dari duduk kita. Dan kaki sebelah kanan ditekuk seperti ini. Jangan sampai keliru ya. Bagaimana bunyinya duduk di antara 2 sujud? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Gerakan selanjutnya yaitu doa tahiyat. Ada tahiyat awal dan juga ada tahiyat akhir. Yang perlu diperhatikan, seperti duduk di antara 2 sujud tadi, kalian harus memperhatikan gerakan duduk pada tahiyat awal ataupun pada tahiyat akhir. Gerakan duduk pada tahiyat awal itu dinamakan duduk iftirosh. Seperti duduk di antara 2 sujud, kaki kiri menjadi tumpuan duduk. Dan kaki tangan kanan ditekuk seperti ini ya. Yang menjadi tumpuannya kaki kiri. Sedangkan untuk duduk tahiyat akhir itu dinamakan duduk tawaruk. Duduk tawaruk beda dengan duduk iftirosh. Untuk tahiyat akhir, duduknya, mohon maaf, pantat ini harus di lantai. Tidak bertumpu pada kaki seperti duduk iftirosh. Jadi kaki kiri dimasukkan dan pantatnya duduk nempel di lantai
Dan kaki kanan seperti yang duduk iftirosh tetap ditekuk seperti ini. Kalau dari depan seperti ini anak-anak ya. Kalau dari samping seperti ini. Ingat jangan sampai keliru duduk di awal tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bagaimana bunyi tahiyat? Doa tahiyat itu kita baca bersama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya adalah segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkas atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Setelah doa tahiyat, yaitu yang terakhir adalah salam. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana bacaan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang makna dan keutamaan daripada ibadah sholat, setelah sholat, perilaku apa saja yang mencerminkan ibadah sholat? Yang pertama, sholat itu melatih kekompakan, terutama pada sholat berjamaah ya. Bagaimana seorang makmum kompak untuk mengikuti gerakan yang dipimpin oleh imam. Kalau imam belum ruku, makmum pun tidak ruku. Kalau imam ruku, makmum secara bersama-sama ikut ruku. Nah, itu mencerminkan perbuatan kekompakan, karena kekompakan itu perlu. Kekompakan atau persatuan itu sangat perlu. Kemudian mematuhi perintah ketua kelompok. Perintah ketua kelompok ini siapa? Yaitu imam. Apabila seperti telah ibu jelaskan, apabila imam ruku, makmumnya juga ikut ruku. Itu mencerminkan mematuhi perintah ketua kelompok. Yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Misalnya imamnya salah nih. Terus ada makmum yang memperingatkan, itu imam tidak boleh marah. Kemudian yang keempat, menepati janji. Orang yang terbiasa disiplin melaksanakan sholat, berarti mencerminkan dia orang yang disiplin dalam menepati janji. Kemudian sholat juga dapat memupuk solidaritas, terutama sholat berjamaah ya ini anak-anak. Entah itu kaya, miskin, ganteng, jelek, itu semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam sholat. Siapa yang datang pertama, dia boleh menempati shaf yang pertama, tidak ada pembedaan. Jadi semuanya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Yaitu iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di hadapan Allah itu karena ketakwaannya. Kemudian manfaat selanjutnya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Orang yang tertib, rajin melaksanakan sholatnya, maka dia itu akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan keji ataupun mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Baiklah anak-anakku semua, demikian materi kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi di pagi hari ini. Ibu akhiri, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin.